Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Toiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini saya membuat proyek dengan judul antrian pembuatan SIM. Proses bisnis pada antrian pembuatan SIM dalam pemrogramannya tentu menerapkan yang namanya QU, yaitu antrian. Dengan prinsip yang digunakan yaitu adalah FIFO, yang berarti first in, first out, yang artinya metode ini si pembuat SIM yang pertama kali datang mendaftar akan dipanggil pertama pula untuk pembuatan SIM-nya. Di sini terdapat dua file, yaitu project.uasim.cpp dan queuasim.h. Nah, .h ini merupakan header dari project.uasim.cpp-nya. Mungkin saya akan menjelaskan yang header dahulu. Di sini terdapat 4 library, yaitu 3 include dan 1 define. 3 include ini, yang pertama ada IOStream, di mana IOStream ini merupakan header standar untuk menginputkan dan mengoutputkan. Kemudian ada channel.h, yang itu untuk menampilkan hasil antarmuka atau get, ini contohnya, yang akan menahan program pada terminal. Kemudian ada header string.h, itu untuk memanipulasi string. Kemudian ada define max 10, yang berarti mendefinisikan max dengan nilai tetap, yaitu 10. Jadi arraynya itu adalah max, yaitu bernilai 10. Di sini saya mendeklarasikan 3 buah variabel, yaitu ada string data, array max yaitu 10, kemudian ada hit dan tail dengan tipe data integer. Di sini terdapat fungsi, ada 2 fungsi, yaitu ada empty dan full, di mana empty ini jika tailnya itu sama dengan min 1, maka dia akan mereturn ke 1, dan else-nya return ke 0. Sama seperti int full. Nah, di mana if tail sama dengan max min 1, dia akan mereturn ke 1. Kenapa dia max min 1? Karena kan array kan dimulai dari 0 ya, makanya dia di sini menuliskannya dengan max min 1. Kemudian terdapat ADT. ADT di sini type def struct ada, terdapat void QU and QU di sini ada if empty yang sudah kita buat fungsi sebelumnya, itu hit dan tail itu sama dengan 0. Data array tail itu sama dengan input. Else-nya full sama dengan 0 dengan auto increment dari tail. Data tail sama dengan input. Jadi terdapat prosedur juga dalam queuasim.h ini. Di sini untuk prosedurnya saya gunakan dalam prosedur di QU, yaitu untuk menampilkan antriannya nanti. Setelah ditampilkan, ada juga ADT yang saya buat dengan nama struct cetak. Struct cetak ini isinya ada prosedur dengan nama void tampil. Di sini saya menggunakan perulangan for. Nanti kalau misalnya kita memilih menu dengan pilihan 3, maka program akan menampilkan antrian siapa saja yang berada dalam antrian tersebut. Kemudian di sini ada ADT dalam ADT. Mengapa saya menggunakan ADT dalam ADT? Agar dalam program ini ada ketika di main-nya itu lebih sederhana. Karena apa? Yang kita panggil itu cukup dengan satu ADT yang sudah digabungkan di dalam header dari program ini. Jadi untuk cetak dan ada ini saya jadikan satu dengan nama project. Nah, kita langsung ke .cpp-nya saja. Nah, di sini tentunya kalau kita menggunakan header, kita harus include nama dari file tersebut .h. Di sini saya mendeklarasikan 5 variabel dengan hit dan tail itu sama dengan min 1. Kemudian ada ADT dalam ADT tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu adalah project struct dat. Lalu ada select dengan tipe data integer dan nama dengan tipe data string. Pada program ini tentunya saya langsung menggunakan perulangan do while. Mungkin langsung di run saja agar kita tahu
hasil terminalnya nanti seperti apa. Nah, ini merupakan hasil running dari program pembuatan SIM. Program akan menampilkan 5 buah menu dengan menu pertama yaitu mendaftar, yang kedua adalah membuat SIM, yang ketiga itu menampilkan antrian dari SIM, kemudian yang keempat itu mengosongkan antrian SIM, dan yang kelima itu keluar dari program. Program akan menyuruh kita untuk memasukkan pilihan mana yang kita butuhkan. Tentunya, dalam menentukan suatu pilihan, kita menggunakan yang namanya switch case di dalam program. Nah, switch-nya itu dengan nama select. Dengan case 1, yaitu adalah mendaftar, apabila isi dari antrian tersebut sudah maksimal 10, maka program akan memberitahukan bahwa antrian sudah full. Namun apabila masih ada ruang untuk mengantri, maka program akan menyuruh kita untuk memasukkan nama dan memberi informasi bahwa pembuat SIM atas nama tersebut telah mendaftar dan masuk dalam antrian tersebut. Misalkan kita memilih pilihan 1, dia akan menyuruh kita untuk menginput nama lengkap kita dan memberitahu bahwa atas nama Okta Thoibah ini telah mendaftar dan masuk ke dalam antrian. Lalu, bagaimana apabila kita memilih case yang kedua? Ya, mungkin kita menginputkan antrian terlebih dahulu agar lebih terlihat. Ya, mungkin dengan nama Santoso. Nah, kemudian bagaimana jika kita memilih option select 2? Maka apabila tidak terdapat antrian di dalam program ini, maka program akan memberitahu bahwa antrian kosong dan silakan untuk mengisi antrian terlebih dahulu. Lalu, misalkan kita memilih opsi 2 dan sudah ada isi dari antrian tersebut, tentunya program akan memberi tahu bahwa antrian pertama yang masuk itu adalah Okta Thoibah. Coba kita cek. Ya, benar. SIM atas nama Okta Thoibah telah dibuat dan keluar dari antrian. Kemudian tadi untuk antrian yang kedua adalah Agita Yuliza. Coba kita input lagi. Ya, benar. Kemudian di sini ada get ch. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, library-nya itu chonio.h. Jadi kalau tanpa chonio.h ini kita tidak bisa menggunakan getch untuk menahan program ini, gitu. Lalu apabila kita memilih pilihan ketiga, maka program akan menampilkan nama antrian siapa saja yang sedang mengantri dalam pembuatan SIM. Nih, coba kita, nah ini ada Santoso yang sedang mengantri. Kenapa hanya Santoso? Karena atas nama Okta Thoibah dan Agita Yuliza tadi sudah dipanggil di pilihan yang kedua. Misal kita inputkan lagi dengan nama Sri Mulyani. Nah, lalu kita ingin menampilkan. Nah, maka Santoso dan Sri Mulyani yang sedang mengantri. Kemudian apabila tidak ada antrian dalam pilihan ketiga ini, maka program akan memberitahu bahwa antrian sedang tidak full. Lalu bagaimana jika kita ingin langsung mengosongkan antrian, yaitu dengan case 4. Misal nih, tadi kan terdapat 2 antrian atas nama Santoso dan Sri Mulyani. Langsung kita inputkan 4, maka antrian telah kosong. Bisa kita coba lagi untuk melihat antriannya. Nah, antrian tidak full karena sudah kita kosongkan terlebih dahulu, gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin keluar dari
program tersebut. Tentunya kita akan menginputkan 5. Nah, program akan keluar gitu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proyek UAS dari struktur data dan algoritma mengenai antrian pembuatan SIM. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.